Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang identitas diri. Nah, sebelum belajar itu, kalian harus berdoa dulu. Bentar ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar, Ibu Guru mau tanya nih kepada kalian semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Apakah kalian merasa bahagia? Nah, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Apa kalian semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini itu kita akan belajar mengenai identitas diri. Nah, identitas diri itu menurut kalian itu berfungsi untuk apa sih? Coba Reja jawab. Fatih? Koja? Untuk mengenalkan diri. Nah, benar. Identitas diri itu untuk mengenalkan diri. Identitas diri terdiri dari nama lengkap, kemudian nama panggilan, dan alamat. Ini alamat siapa nih? Alamat kita atau alamat siapa? Nah, nama lengkap ini contohnya seperti nama Bu Guru. Nama Bu Guru itu Fatimah Az-Zahra. Kemudian nama panggilan ini nama panggilan Bu Guru. Kalian panggil Bu Guru Bu apa? Bu Zahra. Bu Zahra. Fatih? Nah, kemudian alamat ini alamat Bu Guru. Alamatnya itu di BTN Alubrawe, Gang Balang. Nah, coba Ibu nih mau tahu sama kalian. Coba Reja maju ke depan. Nah, Reja coba perkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, dan alamatnya. Nama lengkap. Ya, ke situ. Nama lengkap Reza Lutfi. Nama di panggilan Reza. Alamatnya? BTN Alubrawe Gambalang. Nah, tepuk tangan untuk Reja. Coba selanjutnya Fatih. Ya, sana. Lengkap Muhammad Al-Fatih. Dipanggil Fatih. Alamat di BTN Alubrawe Gambalang. Nah, Fauzan, coba Fauzan.
Nah, di atas sana. Nama lengkap Muhammad Fauzan, dipanggil Fauzan. Nama alamat Alubrawe, tinggal Gang Balang. Nah, tepuk tangan untuk Pojan. Nah, berarti kalian udah tahu ya tentang identitas diri mengenai nama lengkap, nama panggilan, dan alamat. Udah paham? Selanjutnya itu keluarga. Keluarga merupakan masyarakat terkecil di lingkungan hidup kita sehari-hari. Di dalam keluarga itu terdiri dari siapa-siapa aja? Coba Reja. Keluarga. Nah, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan sanak saudara. Nah, ayah merupakan kepala keluarga. Nah, ibu merupakan kepala rumah tangga. Sedangkan sanak saudara itu terdiri dari kakak, abang, dan adik. Apakah kalian punya kakak? Punya abang? Punya adik? Enggak. Nah, jadi itu merupakan keluarga. Nah, keluarga ini juga termasuk di dalam identitas diri kita. Nah, kalau kita punya keluarga kan berarti kita juga tahu identitas diri kita apa. Nama orang tua kita, nama kakak kita sekolah di mana, adik kita umur berapa. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah. Apakah ada ingin bertanya? Mengenai pengalaman diri. Nah, pengalaman diri. Menurut kalian pengalaman diri itu apa sih? Coba besar lah. Pengalaman diri sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Pengalaman diri itu merupakan pengalaman yang dialami oleh diri kita. Jadi setiap orang itu kan mempunyai pengalamannya masing-masing. Nah, pengalaman ibu misalnya, ibu belajar dengan kalian, mengajarkan kalian sampai kalian paham mengenai materi yang udah ibu ajarkan. Misalnya Pati, coba Pati maju ke depan. Coba contohin atau ceritakan pengalaman yang membuat hati bahagia. Belajar apa? Agama. Belajar agama. Karena Pati belajar agama, jadi Pati jadi pandai. Coba Reja, coba ceritain atau kasih contoh pengalaman buruk. Pengalaman buruk, apakah pernah jatuh dari sepeda atau pernah jatuh depan kawan abis itu malu? Coba ceritain. Mau saya ceritain, coba bilang aja. Ngerasa malu kenapa? Karena Diketawain. Nah, itu contoh pengalaman buruk ya. Coba Pojan selanjutnya. Coba kasih contoh pengalaman yang bikin Fauzan bahagia. pengalaman beli Jajan. Pojan berarti suka jajan ya. Di mana sering beli jajan? Di Gede. Sama siapa? sendiri. Sendiri ke Gede. Berani. Naik apa? Sepeda. Oh, berarti harus hati-hati ya Fauzan. Tepuk tangan lo. Nah, mengenai peristiwa penting. Nah, peristiwa penting itu merupakan peristiwa yang membuat kita itu mengenang peristiwa tersebut. Peristiwanya itu ada peristiwa senang, ada peristiwa yang membuat kita sedih atau buruk. Nah, contoh dari peristiwa penting yang membuat kita itu senang adalah kita itu menjadi juara kelas, mendapat nilai tinggi, kemudian ulang tahun, kan kita senang kan? Walaupun ada juga peristiwa yang membuat kita tidak bahagia. Contohnya itu ada hilang buku, hilang pulpen, ataupun bertengkar bersama teman hilang penghapus. Coba Pojan, apa peristiwa sedih yang membuat Pojan bersedih? Dimarahin sama siapa? Gara-gara berperilaku buruk. Nah, itu merupakan contoh peristiwa sedih. Nah, kita itu harus bisa menjadikan peristiwa-peristiwa sedih itu
pelajaran bagi kita. Berarti misalnya hilang pulpen hari ini, bisa kalian tuh taruhnya di meja, tiba-tiba udah hilang. Berarti besok-besok kalau sudah kalian menggunakan pulpen itu, kalian langsung masukkan ke dalam kotak pensil atau tas supaya tidak hilang. Nah, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah kalian paham dengan materi yang sudah ibu guru ajarkan? Nah, mengenai peristiwa penting. Nah, peristiwa penting itu merupakan peristiwa yang membuat kita itu mengenang peristiwa tersebut. Peristiwanya itu ada peristiwa senang, ada peristiwa yang membuat kita sedih atau buruk. Nah, contoh dari peristiwa penting yang membuat kita itu senang adalah kita itu menjadi juara kelas, mendapat nilai tinggi, kemudian ulang tahun, kan kita senang kan? Walaupun ada juga peristiwa yang membuat kita tidak bahagia. Contohnya itu adalah hilang buku, hilang pulpen, ataupun bertengkar bersama teman hilang penghapus. Coba Pojan, apa peristiwa sedih yang membuat Pojan bersedih? Dimarahin sama siapa? Gara-gara berperilaku buruk. Nah, itu merupakan contoh peristiwa sedih. Nah, kita itu harus bisa menjadikan peristiwa-peristiwa sedih itu pelajaran bagi kita. Berarti misalnya hilang pulpen hari ini, bisa kalian tuh taruhnya di meja, tiba-tiba udah hilang. Berarti besok-besok kalau sudah kalian menggunakan pulpen itu, kalian langsung masukkan ke dalam kotak pensil atau tas supaya tidak hilang. Nah, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah kalian paham dengan materi yang sudah ibu guru ajarkan? Nah, agar kalian itu nyaman tinggal di rumah kalian itu harus biasakan hidup rapi dan disiplin. Misalnya kalau pulang bermain ataupun pulang dari mana, kalian itu harus segera mencuci tangan agar terhindar dari penyakit kan. Kemudian kalian itu harus menggantung baju pada tempatnya. Kemudian menaruh sepatu pada rak sepatu. Kemudian kalau udah makan itu, kalau bisa piringnya langsung dicuci. Jadi kan rumahnya rapi, sehingga terciptalah lingkungan yang bersih. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Apakah paham dengan pembelajaran yang sudah kita jalani hari ini? Nah, baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.